Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang buat Anda semua, alhamdulillah pada siang ini sesuai dengan apa yang kita jadwal yang seharusnya kita menjadwal Jumat pagi ya, karena memang ada beberapa agenda yang baru terschedule pada Jumat siang ini. Dan tentu ini pertemuan kita perdana ya, setelah UTS, dan saya kira Bu Vivi dan Bu Arinil sudah banyak menyampaikan mengenai systematic review, dan tentu nanti dengan saya lebih banyak kita menerapkan aplikasi ya di dalam meta-analisis, dan tentunya saya sedikit memberikan overview terhadap apa sebenarnya perbedaan antara systematic review dan meta-analisis, dan apakah nanti kita di dalam menerapkan metode meta-analisis ini dan juga systematic review ini, ataukah ini saling berkaitan atau memang nanti bisa dipisah seperti itu. Nah, tentu Anda semua sudah diberikan pembekalan oleh Bu Vivi dan juga Bu Arinil. Nah, saya hanya ada nanti yang mungkin beberapa yang saya skip karena memang sudah diberikan mungkin sama Bu Vivi dan Bu Arinil. Saya ingin menambahkan yang mungkin nanti Anda juga bisa diskusi di mana Anda yang tidak pahamnya nanti di dalam systematic review sebelum kita masuk ke dalam meta-analisis. Nah, yang sebenarnya secara komprehensif ya, kalau kita lihat dari tujuan dari mata kuliah ini, mungkin Bu Vivi juga menyampaikan, sebenarnya kita bagi systematic review dan meta-analisis. Nah, nanti di meta-analisis ini kita menggunakan aplikasi yang namanya Riemann Manager, atau Riemann Manager ini 5.2, dan nanti Anda bisa download di Google saja, dan itu juga bisa ada yang untuk versi Windows dan Mac tentunya. Nah, yang paling penting adalah ya tentu selama ini Anda telah mengikuti mungkin lebih dari 7 pertemuan atau 9 pertemuan yang sudah ada. Yang pertama adalah apa pentingnya ini dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, tentu nanti kita fokus adalah di konsep meta-analisisnya. Ini saya cepat saja ya, yang nanti Anda bisa bertanya apa yang belum Anda paham dari apa yang disampaikan yang sebelumnya. Nah, yang pertama adalah, ini kita bisa lihat ruang lingkupnya. Kenapa kok ada perbedaan antara perbedaan literatur review dan systematic review dan meta-analisis. Nah, tentu yang selama ini kita membedakan antara literatur review dan systematic review itu jelas dia berbeda, karena memang literatur review ya itu yang biasa kita gunakan, yang kita sebut namanya ya tinjauan pustaka seperti itu. Sedangkan systematic review ya tentu sudah ada istilahnya kita sudah mengurutkan dan membuat spesifik tujuan, dan juga ada langkah-langkahnya, dan juga mengelompokkan tergantung dari tujuan kenapa kita melakukan yang namanya sistematik di dalam mereview atau membuat ringkasan atau telaah dalam hal ini. Nah, sedangkan meta-analisis adalah bentuk yang lebih spesifik lagi dari systematic review, dan tentu meta-analisis adalah kita bisa katakan tools atau metode statistik yang kita lakukan yang uji terhadap review yang kita buat di dalam proses systematic review. Nah, saya kira Anda juga paham ya dari 3 kelompok ini, biar nanti nggak bingung di dalam kenapa beda antara literatur review, systematic review, dan meta-analisis. Nah, dari hal ini, mengapa kita perlu ya tentu yang jelas karena memang banyaknya hasil studi itu kuncinya. Ini saya kasih poin-poinnya biar nanti nggak bingung Anda yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi dan Bu Arinil. Sebenarnya systematic review itu apa? Karena memang hasil studi itu sudah banyak. Ada yang mirip, ada yang berbeda, kan seperti itu. Nah, disinilah nanti kenapa kok dia berbeda, kenapa kok dia mirip, kan seperti itu. Nah, disinilah nanti kita melihat estimasinya, sejauh mana dia bisa
berhubungan dan tidak berhubungan misalnya, atau dia dikatakan dia efektif atau tidak efektif di dalam intervensi yang dilakukan. Nah, dari hal ini nanti adanya kuncinya gini, terjadi keberagaman hasil atau efek. Nah, selanjutnya adalah dengan adanya keberagaman itu kita bisa nanti salah satunya melakukan review itu mengurangi bias dan bagaimana bisa menyelidiki variabilitas atau konsistensi dari hasil itu. Nah, yang paling penting lagi adalah melihat presisinya. Nah, belum tentu penelitian yang bagus, sampelnya juga banyak, tapi juga kita bisa menilai presisi itu. Nah, tentu satu lagi adalah dengan beragam hasil itu dan kita kelompokkan dan kita bisa menyediakan bukti. Dan kita bisa juga membuat kesimpulan dari bukti-bukti atau hasil-hasil yang sudah dipublikasi itu, membuat keputusan. Nah, yang terakhir adalah tentu ini menjadi rujukan penelitian lanjut. Nah, mungkin saya tambahkan satu lagi adalah kenapa ini penting adalah karena memang dari hasil-hasil itu kita juga bisa mengembangkan ide. Ini yang penting. Makanya nanti kalau Anda melakukan proposal, skripsi dan juga mengajukan usulan untuk tugas akhir, sebenarnya kalau pembimbing yang bagus itu seharusnya sederhana. Coba Anda review dulu, seperti itu. Coba Anda lakukan systematic review dari ide itu. Supaya apa? Ide itu bisa berkembang ketika kita mereview dengan baik. Nah, jujur saja saya sampaikan, nanti kalau Anda ambil S2 atau S3, yang paling berat itu adalah mereview ini. Bukan menelitinya, tapi mereview. Karena kalau di S3 itu, tentu kita harus memastikan mana yang menjadi keterbaruan dari yang kita ingin teliti. Apa bedanya dengan yang lain? Nah, kalau Anda bisa membuktikan bedanya yang lain Anda lakukan, tentu Anda harus tahu yang existing. Paham ya? Yang existing itu yang sudah ada seperti apa? Mengetahui yang sudah ada itu adalah bagaimana Anda mengetahui atau mereview penelitian-penelitian orang lain gitu. Nah, ini poinnya, biar nanti Anda tidak gagal paham memaknai itu. Nah, satu lagi adalah apa bedanya dengan systematic review dengan artinya traditional review. Yang jelas adalah di sini dia berlaku up to date kalau kita bicara sistematik. Sedangkan kalau tradisional itu sifatnya yang tidak up to date karena memang yang sudah lama gitu. Makanya kelebihan dari systematic review tentu jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi yang saat sekarang itu yang sudah update. Bukan dari buku yang sudah terdokumentasi, jurnal-jurnal yang sudah lama gitu. Nah, yang update itu ya tentu kita melakukan ini, dan kita salah satunya juga metodologinya juga jelas dan tidak mengurangi namanya subjektivitas di dalam proses review atau telaah dalam hal ini. Nah, singkatnya adalah ini saya kira sudah sampaikan, dia merupakan sebuah proses aktivitas ilmiah. Nah, makanya saya katakan, karena dia proses aktivitas ilmiah, kalau kita merujuk di dalam metodologi penelitian, ini disebut dengan desktop study. Namanya. Desktop itu artinya Anda di atas meja saja. Nah, tidak banyak yang dulu melakukan, makanya pertama yang membimbing angkatan FKM itu untuk meta-analisis itu adalah bimbingannya saya dulu, namanya Sri Rida Hasanah. Itu Anda bisa lihat tesis skripsinya di FKM itu. Itu yang pertama tahun 2014. Nah, karena apa? Itu tadi nggak banyak yang tahu seolah-olah FKM itu penelitiannya adalah di lapangan saja. Padahal juga bisa di atas meja. Itu disebut dengan desktop study tadi. Itu disebut dengan library research. Nah, tapi tantangannya tidak mudah. Anda bisa menelaah ribuan jurnal dari 3.000 menjadi nanti ratusan menjadi puluhan, dan itu nanti akan Anda menseleksinya bagaimana. Itu tadi langkah-langkah yang sudah disampaikan Mbak Ibu Arinil dan Bu Vivi sebelumnya. Nah, jadi penerapannya bagaimana? Saya kira ini singkat saja, tentu bicara etiologi dan juga tes diagnostik dan juga termasuk
bagaimana efektivitas intervensi yang dilakukan. Nah, ini runutannya saya kira Anda sudah punya tugas ya, mungkin kelompok atau per individu, mulai dari merencanakan review seperti apa, melakukan reviewnya, sampai melakukan nanti pelaporan atau diseminasi hasilnya. Nah, saya tidak membahas satu-satu ini, saya kira sudah disampaikan oleh Bu Vivi. Nah, yang penting apa, saya ingatkan adalah bagaimana membuat research question-nya, pertanyaan penelitiannya, apa dari Anda nggak sekedar mereview saja, tapi dari hasil review itu apa yang Anda inginkan, ingin membuktikan apa, ingin menjawab apa, ya sama. Tetap juga bicara ada pertanyaan di situ yang harus kita ingin jawab. Nah, sederhananya adalah ya contoh misalnya nanti mengenai apakah sejauh mana korelasinya atau hubungannya diabetes mellitus terhadap kejadian TB misalnya atau TB incidence. Nah, karena juga banyak penelitian mungkin ada DM yang berhubungan, ada yang tidak gitu kan. Dan secara kronologis atau secara etiologisnya juga berhubungan dan ini harus dibuktikan. Nah, ini yang penting. Jadi tetap bagaimanapun dalam systematic review pengembangan ide menjadi research question itu penting. Karena itu yang akan kita jawab nanti di penelitian. Nah, sekarang kita masuk. Ada pertanyaan nggak dulu sebelum kita bicara meta analisis? Nah, itu di dalam systematic review. Nah, sedangkan kalau di dalam meta analisis, jelas tadi saya katakan dia sebagai tools atau saya katakan tadi adalah metode statistik di dalam kita menguji. Makanya kalau sebuah rangkaian meta-analisis itu tentu juga kita sudah melewati adalah systematic review. Nah, karena yang kita lakukan systematic review belum tentu dia masuk ke dalam tahap analisis, meta-analisis. Karena juga ada kesamaan dan juga apakah data-data, raw data yang diperoleh itu bisa diuji apa tidak. Nah, tergantung dari substansi dan termasuk juga ketersediaan data yang ada di dalam publikasi itu. Nah, yang ketiga adalah memang karena ini menggabungkan beberapa hasil, minimal 2 hasil atau lebih, dan diperoleh nanti paduan datanya secara kuantitatif. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, jadi di meta-analisis itu ya jelas, artinya ada 2 hasil yang kita komparatif yang akan kita lakukan analisis. Nah, apa tujuan meta-analisis? Yang pertama adalah kita bisa meningkatkan ukuran sampel dan meningkatkan power dari dalam analisisnya dan juga bisa meningkatkan presisi atau estimasi dari efek itu. Dan selanjutnya adalah menilai konsistensi hasilnya. Dan nanti baru kita bisa memformulasikan hipotesis baru dari hasil meta-analisis kita. Ini kita lihat contohnya, ada beberapa contoh yang mungkin Vivi juga pernah menyampaikan, atau Bu Arini juga menyampaikan. Nah, tujuannya adalah ini. Pertama adalah kita nanti akan mendapatkan hasil atau memperoleh hasil estimasi yang namanya effect size. Ya kalau bahasa Indonesianya apa effect size itu artinya ya besarnya efek di dalam hal ini, yaitu kekuatan hubungan atau besarnya perbedaan antar variabelnya. Yang selanjutnya adalah nanti juga kita bisa melihat nanti perbedaan efek itu tidak hanya variabel tapi juga antar kelompok, apakah dia eksperimen atau kontrol, atau yang diberikan treatment atau yang tidak. Contoh misalnya dapat kafein atau tidak non kafein misalnya. Itu tergantung Anda membagi 2 kelompok. Apakah bisa eksperimen dan kontrol atau satu yang memperoleh efek atau satu yang tidak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dalam melakukan nanti meta-analisis itu disebut dengan namanya inferensi dari data sampel ke populasi atau disebut dengan inferensial. Kalau Anda dulu belajar biostatistik inferensial, kuncinya di situ. Kita melakukan inferensi. Inferensi itu bicara sampel ke populasi. Nah, nanti yang akan diuji adalah ya salah satunya ya hipotesis itu adalah nilai P-nya atau maupun estimasi dari nilai intervalnya. Atau kita gunakan sebut dengan 95% confident interval atau tingkat kepercayaan 90%. Itu merupakan parameter di populasi. Nah, yang terakhir adalah nanti kita juga bisa dapat melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi atau potensial yang bersifatnya sebagai confounding
agar tidak mengganggu kemaknaan dari statistik atau hubungan atau perbedaan yang kita hasilkan. Oke ya, paham ya sampai sini? Nah, ini tujuannya. Nah, kenapa kita melakukan meta-analisis? Pertama adalah lebih dari satu studi, itu jelas tadi. Karena kita minimal 2 yang akan kita lihat nanti perbedaan itu atau membandingkan hasilnya. Yang kedua adalah karakteristik dari studi yang artinya cukup mirip, atau dikatakan mirip atau sama, sehingga masuk akal untuk digabungkan. Makanya nanti di dalam systematic review, Anda juga akan mengkategorikan, membuat inklusinya nanti, apakah dia metodenya adalah case control, apakah cohort seperti itu, atau eksperimen gitu. Anda bisa mengelompokkan itu. Nah, di sini kadang-kadang putus asa seorang mahasiswa gitu, Pak, sulit Pak, oh nggak ada yang mirip Pak, seperti itu. Nah, itu tergantung juga kemampuan kita melakukan namanya searching, atau bagaimana kita menelusuri yang tepat, itu juga termasuk keyword-nya. Nah, saya kira mungkin Bu Arinil atau Bu Vivi sudah mengajarkan itu, karena itu masuk di dalam tahap penelusuran di situ. Bagaimana kita menggunakan Boolean operator yang maksimal. Nah, kalau Anda ingat, seharusnya di pengenalan komputer dulu, itulah kita belajar EndNote itu. Di EndNote itulah kita bisa mengkombinasikan search engine tadi. Kata kunci dalam kita mendapatkan hasil penelusuran. Nah, yang ketiga adalah data yang tersedia atau yang sesuai apa yang dibutuhkan. Itu benar-benar misalnya hasil dari diukur yang cara yang sama, atau metode yang sama. Nah, ini juga banyak juga teman-teman yang putus asa juga, Pak, definisinya beda-beda ya, tentu ini sulit untuk digabungkan, karena harus DO-nya sama. Ada contoh misalnya, bagaimana status merokok. Satu jurnal mengatakan merokok, dikatakan dia merokok, misalnya ada yang 12 batang definisinya, ada yang katakan, oh ya dia seumur hidupnya, atau yang melakukan merokok minimal sekian, misal. Ini tentu kan agak beda-beda definisi, ini juga menjadi frustasi juga untuk menggabungkan. Disitulah seni atau artnya di dalam nanti melakukan meta-analisis dan systematic review. Kadang-kadang mahasiswa mengatakan, ini mudah karena kita nggak perlu ke lapangan, hanya di atas meja. Ternyata lebih sulit lagi di atas meja dibandingkan di lapangan. Nah, nanti Anda bisa belajar nanti ke depan. Nah, ternyata tren meta-analisis ini juga meningkat ya dari tahun ke tahun, dan ini sudah menjadikan sebuah metode di dalam riset juga, dan ini malah kalau mahasiswa S3, saya katakan ini wajib Anda lakukan dulu sebelum Anda membuat disertasi yang namanya systematic review dan meta-analisis dari studi Anda. Oke, dan satu lagi adalah bagaimana pentingnya meta-analisis ini, tentu kita bisa melihat nanti kalau apakah hasil penelitian itu cukup sama atau konsisten. Nah, ini jawabannya, kalau jika iya, berarti ini dari bagaimana hasil ringkasan efeknya, bagaimana hasil presisinya secara umum. Kalau dia tidak, apa faktor-faktor yang dapat menjelaskan perbedaan itu atau keberagaman itu, disebut dengan heterogenitas atau keberagaman hasil atau efek dalam hal ini. Ini salah satu keyword di dalam kita melihat nanti hasilnya. Nah, tentu juga ada standar bagaimana kita melakukan meta-analisis. Nah, ini dulu kan ada namanya quorum, macam-macam ya. Sedangkan di yang terbaru itu kita bisa merujuk yang namanya MOSE, ini meta-analysis of observational studies in epidemiology. Nah, ini juga studi case control, cohort, dan juga cross-sectional. Anda bisa nanti searching di Google, Anda bisa download nanti atau nanti saya sampaikan ke Feby, bahannya bisa Anda share juga ke yang lain. Nah, ini menjadi dasar guideline atau standar di dalam melakukan yang namanya meta-analisis. Nah, ini juga ada dulu namanya quorum, ini disebut dengan quality of reporting of meta-analysis. Itu juga ada guideline-guideline-nya, dan biasanya untuk studi-studi eksperimental, sedangkan MOSE yang sebelumnya ini sudah bisa menggunakan observational studies. Oke, dan nanti kita juga menentukan bagaimana perbandingan setiap studinya akan direview dan menentukan outcome-nya, dan juga di setiap studi bisa akan kita bandingkan dan nanti bisa membuat kesimpulan statistik, dan untuk setiap perbandingan dan nilai kesamaan hasil setiap penelitian dan yang kita bisa bandingkan nanti hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya dengan hasil ini nanti tentu kita bisa mendapatkan informasi yang menarik gitu di dalam hasil perbandingan. Ya, coba Anda bayangkan saja
studi yang tujuannya sama tapi hasilnya berbeda-beda, dan kita dapat menyimpulkan dari sama dan berbeda itu apa. Itu kan menarik. Kalau dalam bahasa statistik ya ada tantangannya gitu, kita ingin mendapatkan hasil itu. Bagaimana hasilnya? Nah, itu akan menariknya. Oke, ini ada contoh yang menurut saya yang paling saya cari yang paling bagus buat Anda itu adalah ini. Ini contoh meta analisis atau systematic review. Itu adalah judulnya nih, si Mugen Murray ini saya pernah ketemu di Harvard dan saya mengambil papernya untuk jadikan contoh. Nah, itu ada diabetes mellitus increases the risk of active tuberculosis. Ini merupakan systematic review 13 studi observasional. Nah, yang menarik coba Anda lihat. Dia ada pendahuluannya, karena ada beberapa studi yang telah menunjukkan bahwa DM meningkatkan risiko aktif TB. Ini benar apa tidak, kan gitu. Itu kan risk equation-nya, ini tadi yang saya katakan. Nah, jadi tujuannya adalah dia melakukan kajian sistematis dan meta-analisis untuk studi observasional menilai bagaimana sebenarnya hubungan DM dengan TB untuk meringkas bukti yang akan yang ada dan menilai kualitas metodologi masing-masing studi itu. Nah, dia menggunakan metode MOSE ini, dan dia menggunakan beberapa database PubMed dan juga ini Embase ini tulisannya. Embase ini database dan juga dibuat tahunnya dan termasuk rancangannya cohort, case control, dan cross-sectional studies. Nah, ini keyword yang digunakan menggunakan medical index juga dicoba di PubMed-nya. Nah, ini kan sudah dibuat kombinasi dalam menggunakan Boolean operatornya. Seperti ini. Jadi memang sangat-sangat detail. Anda juga nanti membuat metode atau melakukan juga harus Anda jelaskan nanti ininya. Metode dan penjelasan dari detail hasilnya ini. Nah, dia membuat flowchart dalam pencarian literatur. Bayangkan mulai dari 3.701 paper sampai di akhirnya yang layak untuk dilakukan analisis adalah 13 artikel. Ini tidak mengada-ngada untuk membuat eksklusi. Artinya memilah, kan saya katakan ya, memilah dari artikel sebanyak itu tidak mudah kalau Anda tidak mereview dengan baik. Ya, kalau Anda istilahnya kalau main dislike, undislike artinya subjektif. Ya, Anda tinggal saya suka paper ini layak, padahal Anda tidak merujuk guideline yang ada, dan Anda tidak membaca detail dari papernya gitu. Nah, akhirnya ya, ini yang kita buat nanti flowchart-nya dan punya justifikasi kenapa kok tereliminasi sekian paper, sekian ratus atau sekian ribu, dan akhirnya terpilih 35, dan 35 pun juga disorting menjadi 22, dan jelas juga pembahasannya ini disebut dengan flowchart. Dan Anda bisa nanti membuat Prisma ini nanti di Recommend Manager. Oke, nah nanti ekstraksi data juga perlu, bagaimana Anda mengelompokkan, dan ini tergantung jenis studinya. Ini sebagai contoh saja, dan saya kira sudah Anda lakukan mungkin yang dikasih tugas oleh Bu Vivi dan Bu Arinil, ya kan? Nah, ini contoh, dibuatlah tipe studinya apa, populasinya, dan ini sangat-sangat modify, dan artinya tergantung dari studi Anda. Kalau bencana, mungkin salah satunya Anda bisa membuat di sini kategori bencananya, apakah ada gempa bumi, apakah banjir, apakah tsunami, periodenya itu sangat-sangat itulah ide untuk mengembangkan bagaimana Anda mengekstraksi datanya itu lebih bisa diurutkan, bisa dikelompokkan, tergantung nanti datanya tersedia apa tidak. Nah, makanya kadang-kadang saya senang juga membimbing mahasiswa yang meta-analisis ini, kalau yang benar-benar paham, sangat-sangat menarik sekali untuk bisa kita mengelompokkan dan menjadikan sebuah informasi yang bermanfaat seperti itu. Ini seperti ini, dia membuat pajanannya apa dan outcome-nya. Padahal kan kita jelas juga, pajanan jelas kan DM kan ya, outcome-nya jelas TB. Tapi ternyata definisi-definisinya dan kategorinya itu berbeda-beda, dan itu didokumentasikan. Paham ya? Didokumentasikan dan memang dibuat. Dan inilah di kita reportingnya gitu.
Dan orang paham, oh ya DM-nya ini adalah by self-report, sedangkan ini memang berdasarkan ICD atau ICD record-nya misalnya. Kalau ini berdasarkan diagnosis. Jadi apa namanya? Kalau kita tidak membaca detail, kita tidak akan bisa menulis seperti ini. Dan bayangkan kalau ini menjadi sebuah paper, betapa berharganya Anda bisa melakukan review sebanyak ini gitu dan menjadikan hasil. Nah, coba Anda lihat, dia mengelompokkan adjusted variable-nya, artinya variabel yang dikontrol atau yang disesuaikan dalam hal ini. Oh, ada umur, ada jenis kelamin, ada ras, ada beberapa sangat banyak sekali seperti itu. Dan saya kira masing-masing studi akan berbeda. Nanti Anda mengambil BPD beda, kalau nanti studinya ekologi akan berbeda. Nah, inilah kadang-kadang tantangannya menurut saya, dan yang paling penting itu adalah Anda membangun bagaimana research question-nya, apa yang akan Anda ingin buktikan, sama tadi si Murray yang katakan di tujuannya itu, apa menjadi tujuan yang akan kita buktikan dengan banyaknya beragam hasil yang telah dipublikasikan. Nah, ini disebut dengan forest plot. Nah, ini nanti kita di Refinement Manager akan belajar nanti bagaimana membuat forest plot ini, menganalisisnya, bagaimana membacanya. Dia sudah dikelompokkan kohort, case control, dan studi yang lain. Nah, di sini nanti ada keberagaman efek. Nanti kita bisa melihat berapa intervalnya, ini arahnya positif apa negatif, apakah antar variabel, antar studi ada perbedaan atau tidak, atau ada keberagaman efek apa tidak. Nah, ini nanti minggu depannya kan seperti ini, kan banyak kita belajar ini, dan tentu juga ada penugasan ke depan. Nah, ini salah satu contoh summary-nya yang tadi dilihat, ada pengelompokan relative risk-nya dan juga nilainya, dan saya kira bisa juga membuat ini ke depan dengan studi-studi yang mirip dan yang sama. Oke, saya kira ini juga sama, dia mengelompokkan berdasarkan umur, penting datanya bisa tersedia dan tidak. Oke, nah ini juga salah satu nanti kita gunakan pendekatan PICOS ini, artinya population intervention dan comparison dan outcome-nya dan rancangan studi. Ini juga kita bisa lakukan ke depan, dan nanti melakukan namanya Prisma. Ini juga saya kira mungkin Bu Warini sudah menyampaikan prefer reporting item for systematic review and meta analysis. Nah, tadi kan sudah kita lihat, nanti di Refinement Manager kita bisa gunakan. Nah, ini contoh yang waktu pertama saya bimbing, punya Cici, sekarang mahasiswa yang saya bimbing ini sudah ngambil S2 di Imperial College London ya. Menurutku bangga juga Anda ada mahasiswa FKM UNAM yang lolos di UK ya, beasiswa PDP, dan dia mahasiswa yang yang cukup kerja keras di dalam, ya dari awal saya membimbing sampai dia bisa lulus CPNS juga di di Dinas Kesehatan, di Kemenkes ya, di pusat, dan sering kontak dengan saya dan bagaimana semangatnya dia untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dan alhamdulillah malah target saya dia itu saya kondisikan seharusnya dia ke Harvard gitu, tapi akhirnya dia memilih ke Amerika juga karena itu yang duluan, dan tidak tanggung-tanggung di Imperial College London yang termasuk yang sangat berputasi ya di UK. Mimpinya akhirnya terwujud juga. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi saya menginginkan mahasiswa ya, Anda juga mungkin di antara Anda juga seperti itu. Jangan banyak mengeluh, disuruh dosennya ini, oh nggak bisa Pak, saya inginnya ini aja Pak. Itu biasanya ya yang dibangun sekarang itu memang yang tangguh, yang artinya mau bekerja meskipun, contoh aja ya, saya kasih pengalaman kayak si Cici ini, si Rida ini, dulu malah belum ada mata kuliah ini gitu. Nah, tapi karena waktu itu baru dikenalkan dan dikasih tahu bahwa mau nggak Anda melakukan meta analisis temanya ini gitu. Dia nggak mengeluh, Anda bisa belajar dulu, baca. Padahal bukunya di Gramedia juga belum ada zaman itu gitu, nggak banyak gitu. Yang ada yang bahasa Inggris. Akhirnya dia mau belajar dan bisa akhirnya gitu. Dan kita juga bantu. Nah, kadang-kadang mahasiswa kan kadang gini, Pak, nggak ada contohnya Pak, nggak ada ininya Pak. Ini kan sudah, kalau udah mengeluh di awal ini kan agak sulit gitu. Nah, malah skripsinya dia ini jadi rujukan mahasiswa S2 IKM di kedokteran waktu itu yang juga mengambil meta analisis. Nah, ini yang dilakukan dan menjadi
Rujukan Anda bisa lihat nanti di di perpustakaan itu ada namanya Pak Sridhar Hasanah tahun 2014 kalau nggak salah. Adiknya juga mahasiswa FKM itu pisang atau angkatan berapa gitu. Nah, saya kira itu sebagai pengantar dan nanti kita lanjutkan untuk yang perlu Anda persiapkan ke depan yang ini menjadi itulah gunanya nanti bicara meta analisis, systematic review, dan bagaimana nanti RIFMA ini kan bekerja untuk menganalisis data ke depan. Oke, saya stop dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini terlalu banyak juga nanti bingung juga Anda. Ya silakan, ada pertanyaan nggak dulu sebelum saya lanjut nanti apa yang perlu disiapkan minggu depan dan karena memang kita langsung aplikasi minggu depan, kita coba contohnya. Oke, saya close dulu. Silakan kalau ada, silakan ditulis dulu. Kalau tidak malu-malu untuk bertanya, saya tulis di chat, nanti saya akan jawab. Saya break dulu sebentar. Oke, sekitar 5 menit. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Oke, saya coba screenshotnya nih tampilannya ya. Tapi kalau nanti Anda sebentar. Oke, kelihatan ya. Nah, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Aplikasinya, RIFMA Manager ini. Nah, minggu depan kita coba mulai dari kita proses install. Nanti kalau yang tidak berhasil mendownload, nanti saya coba download yang versi untuk Windows-nya, atau ada juga yang menggunakan Mac, nanti bisa kita share juga link-nya. Karena yang masih saya versinya 5.3, dan nanti sama-sama kita coba minggu depan. Oke, nah, coba Anda pelajari dulu yang link yang saya kasih itu. Kan juga berubah kalau dulu langsung ada downloadnya, dan kayaknya dia harus login dulu kalau yang sekarang. Kalau dulu kan nggak perlu login juga gitu, bisa langsung tersedia untuk di download gitu. Ini harus pakai account juga, berarti Anda harus register juga, karena saya juga baru juga bisa melihat yang versi terbaru ini. Tapi kalau yang bisa dapat download ya bisa juga di-share ke temannya link-nya gitu. Oke. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya, silakan. Jenderal Vina Pak, jadi kemarin itu sempat Ibu Arino sudah ngasih link juga Pak untuk mendownload RIFMA ini Pak. Itu apakah sama yang ini atau baru lagi Pak, beda lagi? Yang mana aplikasinya Pak? Yang mana linknya? Kemarin sempat ngasih yang .3 juga Pak, tapi karena kami pas downloadnya itu tidak bisa, jadinya diupdate, terus jadinya sekarang 5.4 gitu Pak, jadinya aplikasinya Pak, RIFMA-nya Pak.
Ya, berarti bisa tuh. Kalau bisa berarti udah dicoba sama Bu Arini, udah dicoba. Belum. Baru download. Pengantar aja sedikit, Pak. Belum, Pak. Bukaannya, Pak, sedikit. Ya. Nggak apa-apa, yang penting itu artinya setiap komputer di tempat Anda sudah harus ready seharusnya gitu. Sebelum kita mulai nanti minggu depan itu. Jadi nanti jangan ketika sudah mulai Anda belum ready di laptop dan softwarenya belum diinstal. Yang penting kan diinstal dulu. Kalau installnya kayaknya mudah, tinggal next saja gitu. Nanti baru kita pretelin satu-satu bagaimana yang ada di recommend itu. Oke, ada yang lain? Nah, ya, karena memang dia ada auto update juga ya, yang versi yang terbaru 3 dan 4 yang terbaru. Jadi bisa diupdate juga. Nah, saya kira memang linknya kan banyak ya di internet. Anda lihat, Anda bisa download yang versi Windows maupun juga yang versi Mac-nya gitu. Karena saya menggunakan Mac, nanti tentu juga agak berbeda, tapi kan hampir sama saja. Gitu. Nah, oke, ada yang lain pertanyaannya? Nah, yang penting itu tugas Anda pastikan pertama adalah di laptopnya sudah terinstall itu Feby ya, buat teman-teman yang lain. Dan dipastikan udah ready nanti minggu depan. Apakah kita sebagai pengantarnya saja dulu minggu depan itu, karena kita pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Dan juga pastikan itu. Gitu. Nah, tentu kalau minggu depan saya usahakan memang kita pagi ya, kalau nggak ada perubahan tetap kita pagi ya, Feby ya. Lebih bagus pagi, ada jam 9, karena memang bisa panjang gitu. Kalau kita agak mau lebih pun waktunya nggak masalah gitu. Pas sampai Jumat kan lumayan ini. Penting kita pagi aja mulainya. Oke, ada yang lain, ada pertanyaan? Nah, ini juga sama ya, ketika saya mengajar juga Epinfo 7 juga sama, nanti kita coba ya. Tentu ada saya menampilkan screenshot-nya, nanti ada data yang akan diinput, nah kita coba dan coba kita interpretasikan. Nanti baru di exercise-nya itu ketika Anda sudah melakukan systematic review dan nanti baru Anda bisa mendapatkan data-data raw datanya yang akan dianalisis seperti itu. Oke, ada yang lain? Cukup? Nah, kalau cukup ya kita cukupkan sampai di sini sebagai pengantar, karena memang saya sampaikan ke Bu Vivi, ya seharusnya waktu masuk ke saya lebih banyak nanti ke dalam aplikasinya. Karena memang pengantar saya kira udah banyak juga nanti, makanya kalau ada yang masih ragu-ragu bisa Anda tanyakan ke saya, dan nanti sambil berjalan kita kasih contoh bagaimana nih dibuat seperti ini. Dan yang penting intinya gini, kalau bicara aplikasi metodenya itu tidak terlalu sulit. Yang paling sulit itu adalah memang di awalnya tadi, mengembangkan idenya menjadi research question yang akan Anda jadikan ide. Nah, kalau bisa kan jadi modal juga Anda nanti buat skripsi gitu kan. Oh ya, saya ingin mereview ini gitu kan. Nanti kita batasi tahunnya ini. Kalau bisa Anda buat rancang itunya yang paling berat gitu. Malah justru kalau Anda pintar gitu, dari tugas yang sekarang ini sebenarnya sudah bisa menjadi draft skripsi kalau Anda tertarik untuk melakukan mengambil metode ini seharusnya. Karena ada juga kakak-kakak kelas Anda itu udah ready draftnya gitu. Karena udah dipikirkan dari mata kuliah ini. Itu kalau yang agak pintar dikit maksudnya udah berpikir jauh ke depan gitu. Jadi tidak sekedar tugas-tugas saja, tapi memang udah merancang sebuah skripsi idenya itu, dan nanti baru nanti diimplementasikan waktu tugas akhirnya. Seperti itu.